Jumpa lagi saudara, hari ini Kamis Pahing tanggal 26 Januari tahun 2023. Ini ada bus remaja ini saya berada di tepi jalan raya Madiun Ponorogo, tepatnya ini di depan dari puskesmas Milir yang ada cat warna hijau. Tingkat itu adalah Puskesmas Kelurahan Milir. Ini juga berada di selatan pom bensin Ngepreh atau Melilir. Ini posisi saya berada di barat jalan raya yang tadi itu, yang sebelah depan nampak itu adalah dari arah Madiun. Yang ini depan itu ada tulisan, itu belakang itu akan kita zoom zoom ini menunjukkan bahwa tanah yang ada ini adalah miliknya kereta api BCKI. Ini adalah bekas rel kereta api dari Madiun menuju Ponorogo sampai Selau. Ini diantaranya tanah sisa tanah itu masih milik BCKA atau Perumda. Di sini saya akan mengajak kepada kita semua untuk melihat rumah masa depan yang kelak kita akan berada di tempat seperti itu. Saudara, ini masih berada di sini, berputar-putar sini, dan saudara, ini saya sudah menghadap ke gapura pintu masuk dari TPU Ngepreh Kelurahan Milir. Ini taman pemakaman atau perguburan. Yang nampak ini adalah pohon kepuh yang ada di dalam area pemakaman sini, saudara. Sebentar lagi kita akan memasuki area ini ya. Kita ucapkan salam dulu. Assalamualaikum ya ahli kubur semuanya. Juga assalamualaikum kepada calon-calon ahli kubur yang menyaksikan tayangan edisi video konten saya pada saat ini, bahwa kita juga akan mengikuti menyusul mereka yang sudah berada di alam barzakh, alam kubur ini. Walaupun kita tidak tahu kapan kita akan meninggal, di mana, seperti apa, kemudian dimakamkan di mana, namun kita juga akan mengalami kematian seperti ini. Itu diantara poin yang mau saya angkat dari konten atau edisi kali ini, saudara. Ini saya menyusuri jalan ini menuju ke arah selatan ini, di tepi timur ini. Di sini sudah menunjukkan betapa sesaknya makam ini, sudah penuhnya ini, sudah tumpuk undung seperti itu. Jadi konten atau judul yang saya angkat di edisi ini adalah area pemakaman ini sudah tumpuk undung, saudara. Ini sebelumnya tadi kita sudah melewati area pekuburan ini. Saya akan menuju ke sebuah rumah ini. Ini adalah rumah garasi dari kereta jenazah. Ini ada 3. Yang satu sebelah utara ini adalah kereta jenazah. Yang tengah ini juga kereta jenazah. Ini dua-duanya ini ada restu Pinasti Lingkungan Mlaru, saudara. Ini tapi Mlaru ini bukan Mlaru dusun saya. Ini Mlaru yang ikut ke Kelurahan Milir, ada 3. Mlaru pom bensin ke timur, utaranya lagi Mlaru Mbah Jepton Skopjel, utaranya lagi Mlaru Sumur Tiban yang dulu kita syuting untuk Sumur Tiban misterinya, saudara. Sedangkan yang paling kecil ini adalah pendoso namanya ini, atau keranda ini belum ada redanya. Ini yang adalah pakai roda menuso seperti itu, saudara. Kita kembali ke area pemakaman ini yang sudah seperti ini, sudah tumpuk undung seperti ini. Saudara, makam ini berada di lingkungan Kelurahan Milir. Jadi buminya nih bumi milik Milir. Namun yang dimakamkan di sini ini terdiri dari 3 desa atau kelurahan. Walaupun itu tidak semuanya dimakamkan di sini, tapi wanita yang ikut dimakamkan atau dikubur di tempat sini ini ada 3 dari desa-desa yang akan saya sebutkan. Pertama adalah desa atau Kelurahan Milir sendiri, itu dimakamkan di sini. Kelurahan Milir itu yang mungkin dimakamkan di sini adalah dari Mlaru tadi itu, ada 3 dusun atau gang atau jalan yang Mlaru itu. Kemudian ada lagi Durenan, ada lagi Kwangsan, ada lagi Nguwo, Benggoranan, Mlilir, dan mungkin Lubang. Mungkin sebagian besar dimakamkan di makam ini. Yang kedua adalah Desa Lembah. Desa Lembah itu berada di baratnya desa atau Kelurahan Milir atau makam ini. Yang dimakamkan di sini sebagiannya adalah dari dusun Jetis, kemudian dusun Lembah sendiri, dan dusun Talang.
Yang ketiga adalah dari Desa Glonggong. Yang dimakamkan di sini adalah dari Dusun Warujareng, kemudian dari dusun saya, Dusun Blaru Cemoro, dan juga sebagian dari Dusun Sirahnoko yang ikut di Desa Glonggong. Itu 3 desa atau kelurahan yang penduduknya sebagian besar dimakamkan di makam ini. Saudara, di dusun saya ini sebetulnya ada beberapa makam. Seperti keluarga kami atau keluarga saya itu tidak dimakamkan di pemakaman sini, tapi dimakamkan di Dusun Umbul atau di Dusun Cacingan, itu sebelah utara dari wisata Umbul. Itu ada makam keluarga, itu adalah makam kerandah dari leluhur saya. Jadi keluarga kami itu dimakamkan di situ. Sebagian lagi ada dimakamkan di Tlogo Urung yang dulu syuting untuk misteri Tlogo Urung yang pantangan bagi cepat itu. Kemudian ada dimakam lagi di Kudur, yang Kudur itu adalah makam tragedi yang dulu saya konten tragedi PKI. Kemudian ada di sebelah selatan dari dusun kami itu area persawahan juga ada dimakamkan di situ, dan sebagian lagi ada dimakamkan di Desa Glonggong, ada juga di Godang sebelah selatannya Mandolobo itu, saudara. Kembali lagi ke area makam ini, saudara. Makam sini ini kondisinya sudah seperti ini, sudah sangat umpuk-umpukan ini. Jadi kalau kita masuk ke area makam ini sudah tidak ada jalan lagi, saudara. Mohon maaf, ini saya tidak bermaksud untuk apa-apa atau menjelek-jelekan atau mengungkit-ungkit atau mengeler tentang kondisi makam ini, tapi ini sekedar untuk konten bahwa bisa kita renungkan kondisinya seperti ini. Mungkin ada solusi untuk yang masih hidup ini bagaimana untuk merawat area makam ini. Jadi yang saya katakan tadi tidak ada jalan masuk itu, sebab kalau kita masuk jalan ini pasti akan melewati atas dari pembaringan atau kuburan yang ada di sini ini. Begitu juga kalau ada pendatang baru atau jenazah yang baru dan akan dikuburkan di sini, ketika menggali tanah kuburan itu pasti akan memindahkan nisan dan mengangkat tulang belulang, tulang tengkorak yang ada di makam ini. Itu sudah bisa dipastikan seperti itu, karena sudah saking banyaknya, sudah tumpuk undungnya orang yang dimakamkan di sini ini, saudara. Jadi kondisinya seperti ini, mungkin agak semerawut ini juga sudah ditumbuhi banyak rumput-rumput ini, saudara. Saudara, ramainya makam ini adalah pada hari Kamis seperti ini. Namun yang ramai adalah hari Kamis malamnya, malam Jumat Legi. Hari ini adalah Kamis Pahing, malamnya Jumat Pon. Nah, saudara, yang nampak ini adalah pohon kepuh. Pohon kepuh ini usia sudah ratusan tahun. Ada yang bilang bahwa kenapa jenazah yang dimakamkan di sini yang mungkin masih agak baru, kemudian ada jenazah baru yang menggali dan menemukan jenazah baru tadi tidak ada bau, mungkin diserap dari akar-akar pohon kepuh ini, itu katanya seperti itu. Mungkin sajalah, biasa masuk akal itu. Jadi sudah makam yang tumpuk undung dan semerawut ini, kita sebagai manusia yang masih diberi umur panjang ini bisa jadi renungan ini mungkin bagaimana dibuat rapi atau bagaimanapun juga, ini terserah ini bagi yang ahli warisnya, kerandahnya seperti itu, karena mungkin kepercayaan sebagian dari orang Jawa bahwa ya besok kalau sudah meninggal ingin dikumpulkan dengan kerandahnya atau kerabatnya atau leluhurnya yang ada di sini, sehingga risikonya akan terjadi tumpuk undung seperti ini. Mungkin perlu sudah, ini adalah persawahan, ini berada di tepi barat makam ini. Jadi makam sebelah barat ini berbatasan dengan sawah-sawah seperti ini. Sedangkan sebelah utara ini yang nampak pagar tembok itu adalah tembok dari pom bensin Ngepreh atau Mlir itu. Yang nampak agak jauh itu adalah jalan menuju ke Ngepreh ke barat itu sampai ke Desa Lembah, Dusun Jetis, Sentalang, sampai ke barat terus sampai ke Desa Janyang sampai Pondoko itu ini saudara. Ini masih nampak makam-makam ini yang sudah padat sekali. Ini temboknya dari pom bensin. Saudara, kita kembali ke area pemakaman ini sekedar renungan buat kita semua bahwa kita pun nanti akan mati seperti ini.
Namun mungkin juga ada bagi pihak pemerintah, mungkin perlu difikirkan tentang area pemakaman baru, lokasi baru. Sebetulnya sudah ada di Glonggong, itu sudah ada di tepatnya itu selatan Glonggong, itu masuk desa kami. Namun tidak semuanya tadi seperti saya katakan tadi, tidak semua penduduk di situ tuh mau dimakamkan di situ. Ya sepokoknya melok kerandahe sing wis ninggal nang endi ya itu di Tanjung. Nah, nampak seperti rumah-rumah itu ada rumah kanopi atau terop kecil itu atau rumah tenda itu digunakan untuk ketika ada orang menggali kubur atau ada mayat calon jenazah baru itu, ketika menggali kuburnya suasana sangat panas atau hujan, itu pakai iyup kanopi itu. Jadi itu bisa dipindah-pindah kemana sesuai dengan kebutuhan. Kalau berada di situ memang karena habis dipakai kemudian diletakkan di situ karena tidak ada tempat. Ini nanti akan bisa dipindah ke mana saja sesuai dengan kebutuhan. Saudara, kembali lagi bahwa makam ini seperti ini. Ketika masuk makam ini kita pun sadar sekali lagi bahwa kita akan meninggal. Saudara, ini ada nampak barusan nyekar hari ini. Yang tadi itu pakai kaos merah, kaos hitam tadi itu ada orang mas-masnya juga ada nyekar di sini, ada takziah seperti ini. Saudara, kita kembali ke area makam ini seperti inilah saudara. Pemakaman yang ada di sini ini sekitar mengingatkan poin-poin bisa diambil sendiri tentang bahwa kita akan mati, kita akan dikuburkan. Karena itu kita selagi masih ada umur panjang ini kita beramal yang baik-baik, kita bisa menjaga diri, berhati-hati. Semoga kelak kita ketika sudah dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, kita meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, dan semoga semua yang ada di kuburan area pemakaman ini sudah di pembaringan ini diberikan nikmat kubur, diberikan segala kemudahan atau kelapangan kuburnya seperti itu saudara. Nah, ini yang nampak utara nih dekat dengan temboknya pom bensin ini adalah makam milik keluarga. Jadi yang sebelah utara ini yang kita tuju ini pakai sampai tas tonjolan tembok yang menonjol ke arah menjorok ke selatan ini sampai ke pintu masuk sebelah utara itu milik keluarga. Setidaknya ada 5 atau 10 keluarga yang dimakamkan di sini, sehingga orang-orang luar tidak boleh atau tidak mau dimakamkan di sini karena ini milik keluarga. Kononnya dulu itu dipilih oleh beberapa keluarga dari luhur mereka yang 5 atau 10 keluarga itu membeli area makam ini sehingga mereka dimakamkan di sini. Sedang yang selatan ini yang gandengnya dan yang banyak kumpulan itu juga makam umum. Awalnya dulu juga milik pribadi dari salah satu penduduk di sekitar situ, namun karena sudah semakin banyak mungkin dibahkan atau dibeli oleh pihak pemerintah desa ataupun kelurahan yang ada di lingkungan sini. Nah, yang nama makam ini adalah makamnya Mbah Dwi Wongsorejo ini. Assalamualaikum Mbah Dwi Wongsorejo yang dimakamkan di sini. Ini adalah tokoh yang dulu adalah kaya raya orang ini yang ikut membeli lahan ini bersama-sama dengan 5 atau 10 orang keluarga tadi itu, dan beliau adalah tokohnya yang membeli ini sehingga satu-satunya makam yang ada sini yang dipakai rumah-rumah yang cukup itu adalah makam beliau. Saudara, ini tayangan ini sudah mau berakhir dengan harapan kita akan menghadapi akan kematian dan selalu berhati-hati dalam menjalani sisa-sisa kehidupan ini. Dan terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang semakin panjang, kesehatan dan kemurahan rezeki, kemurahan amal seperti itu. Dan kita ini makamnya Mbah Wongsorejo. Dan sekali lagi terima kasih semuanya dan mohon maaf kepada semua ahli kubur, semua ahli waris yang ada di makam ini kalau tayangan ini tidak mengenakan atau ada hal-hal yang tidak nyaman di hati. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan mereka diberikan kelapangan kuburnya. Terima kasih kepada semuanya dan kita akan jumpa lagi di konten-konten yang akan datang dengan konten-konten yang berbeda sesuai dengan channel saya adalah channel berbebas seperti itu. Terima kasih saudara, kita akan jumpa lagi. Nah, ini pom bensin yang berdekatan dengan pom bensin. Ini adalah bagian utara dan ini dekat pom bensin berhampiran atau berbatasan dengan pom bensin. Yang depan itu adalah Kelurahan Belir yang seberang jalan itu. Nah, dekat itu adalah restoran, yang depannya lagi adalah restoran penyetan yang tadi itu. Depan lagi itu adalah puskesmas yang kita tuju tadi. Ini adalah pagar tembok dari depan area pemakaman ini.
Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf, dan kita jumpa lagi di edisi mendatang. Matur nuwun, siang.